Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau share di sini tentang buka usaha di sini itu susah-susah, senangnya nggak tentu. Jadi di sini aku barusan itu ada membaca atau mendengarkan satu berita ya. Jadi ceritanya itu seperti ini ya. Ada salah satu karyawan yang menjadi kepercayaan bosnya ya. Jadi dia itu mengelola sebuah apa itu kayak pertokoan gitu ya, pertokoan yang keluar masuk itu usahanya yang dikelola itu adalah perteluran atau telur kayak gitu aja ya. Jadi dari telur itu dia itu dipercayakan oleh satu bosnya, dan bahkan untuk sebuah transaksi pembelanjaan, maksudnya itu ketika ada agen datang atau dia itu datang ke agen untuk pembayaran KTP dan transaksinya itu di atas nama dia, padahal dia itu karyawan. Jadi di sini sebenarnya ada cerita di balik semua ini. Kemungkinan bosnya itu juga sudah tahu bakal terjadi seperti ini, atau mungkin memang si karyawan itu memang ya nggak tahu juga kalau memang nanti akhirnya seperti ini. Jadi ada cerita di balik semua ini ya. Jadi bosnya itu punya karyawan mempunyai karyawan yang dipercaya. Dia menyerahkan semua urusan toko itu ke karyawannya, dan ternyata buntutnya itu panjang banget ya. Jadi di sini itu sudah maksudnya itu karena menggunakan KTP-nya si karyawan, otomatis yang semua transaksi masuk keluar itu diataskan nama karyawan gitu ya. Ada pada suatu ketika itu ternyata ada tagihan teks atau pajak perjualbelian yang maksudnya yang dikatakan itu dalam tagihan itu telah terjadi transaksi sekian miliar. Itu entah dihitung dalam setahun ya. Jadi biasanya itu ada pajak tahunan yang kalau sampai menghasilkan sekian itu pajaknya 10%. Kalian bayang saja ya. Tidak mungkin kan penghasilannya itu dalam setahun itu, kalau usahanya besar itu kan tidak mungkin dalam setahun itu hanya 1 juta. Kan pasti ada hitungan, mungkin kalau bos telur gitu ya, itu mungkin bisa terjadi mungkin sampai miliaran gitu ya. Dan ketika itu tagihan teks itu datang, ternyata atas nama siapa coba? Bukan atas nama toko, tapi atas nama orang yang belanja. Jadi ketika teksnya itu datang itu atas nama karyawannya, dan di situ tertulis dengan biaya tagihan teks yang gaji karyawannya itu sebulan hanya 2 juta. Ternyata di teks itu ternyata tagihan teksnya itu per tahunnya adalah 69 juta. Boleh kalian bayangkan ya, kenapa kok bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah peringatan saja ya. Ketika kalian dipercaya orang, terkadang kita juga harus berhati-hati ya. Mungkin ada di sebalik itu, ada kita itu dimanfaatkan kayak gitu ya. Jadi ketika kalian dapat posisi ketika menjadi tangan kiri atau tangan kanan dari majikan kalian itu ya, mengelola suatu usaha, kalian dipercayakan, jangan senang dulu ya. Kalau bos kalian itu mempercayakan rekening transaksi itu masuk ke rekening kalian, apalagi mengatasnamakan pinjaman atau mengatasnamakan pinjaman juga nggak boleh. Untuk atas mengatasnamakan transaksi menggunakan KTP kalian itu juga jangan sampai ya. Kalau kalian bukan pemiliknya, kalau kalian bukan yang mempunyai badan usaha itu, jangan mau disuruh untuk atau dipercayai untuk mengelola satu usaha dengan mengatasnamakan kalian, karena buntut-buntutnya tagihannya itu bakal keluar gitu ya. Kalau usaha itu semakin berkembang, semakin besar, maka tagihan itu bakal keluar atas nama kalian seperti itu. Dan di sini aku mau digarisbesari tentang kita apa itu kita ke tema yang selanjutnya ya. Semisal ya seorang kalian itu, aku mau pesan ya untuk kalian ya, para CC yang masih ada di Hongkong ya. Ketika kalian punya uang gitu, contohnya berapa gitu ya, kalian mempunyai mimpi, mempunyai usaha yang besar, itu boleh saja, kenapa tidak ya. Setiap orang itu ingin kita itu setelah pulang dari luar negeri itu terlihat, oh ternyata pulang punya usaha ya. Ternyata tidak seindah yang bisa kita bayangkan ya. Semisal ya, kita bayangkan ya, ketika kalian ingin memulai usaha, lebih baik ya saran aku ya, jangan langsung semuanya itu dikeluarkan modal kalian, semuanya dilakukan untuk badan usaha. Karena ketika kalian itu merambah naik, ketika kalian itu sudah semakin laris, semakin besar, maka pasti ada yang datang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian itu tiba-tiba kok aku ini loh
waktu aku kerja ke luar negeri, aku menjadi orang miskin aja ya. Aku ke luar negeri tidak ada orang yang membantu. Ketika aku sudah mulai bangkit, aku sudah mulai memperbaiki diri, membuka usaha. Kenapa jadinya seperti ini? Malah aku kerja aja, maksudnya penghasilan aku sebenarnya hanya segini karena hasil dari luar negeri. Aku pulang ke sini punya modal, malah ada tagihan seperti itu. Kalian tidak mau seperti itu kan? Dan ini aku tidak hanya mau cerita tentang masalah ya, duduk masalah seperti itu, tapi aku juga mau cerita tentang bagaimana membuat solusi tentang hal-hal seperti ini. Jadi pasar di sini itu sebenarnya itu ada dua jenis ya ketika kita membuka usaha ya. Apalagi usaha itu lebih baik kita kelola sendiri ya. Jangan menyewa tempat, jangan menyewa tempat ya. Kalau bisa, meskipun rumah kalian itu di dalam gang, usahakan untuk membuka usaha itu di rumah kalian sendiri. Yang kedua, jangan menyewa karyawan. Karena apa? Semakin kalian itu berkeinginan menyewa karyawan, itu berarti dihitung oleh orang yang mata-mata seperti itu, dihitung udah membesar usahanya. Jadi kalau bisa usaha itu adalah lakukan sendiri ya. Jangan menyewa karyawan, jangan menyewa tempat. Dua hal ini jangan sampai ya. Karena apa? Terus ketika kalian memulai usaha itu jangan membuat pikiran kita itu terkadang ada tanggungan, itu kan gak nyaman juga ya. Lebih baik kita itu membuka usaha dengan santai, tenang, kalau ada hasil lillahi ta'ala ya. Jadi biar Allah yang menentukan rezeki kita. Kita tidak perlu terlalu menggebu-gebu. Karena apa? Karena semakin kita tidak tahu apa yang berlaku di luar, tiba-tiba ada gini kayak gitu ya, itu membuat kita itu terkadang merasa ini aku dulu itu loh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, aku itu dulu bersakit-sakit dahulu, tidak ada yang menolong. Ketika aku sudah mulai, kenapa aku malah dipentung kayak gitu istilahnya seperti itu. Jadi solusinya ya, kalau kalian itu ingin membuka usaha, fokus utamanya jangan membesar, jangan usaha yang besar, tapi fokus utamanya itu adalah standar lancar, laku. Meskipun tidak banyak, meskipun tidak berlimpah-limpah, membesarkan usaha itu memang impian. Tapi kalau ada resikonya, tiba-tiba kalian itu maksudnya dikiranya, padahal terkadang kita membuka usaha itu besar itu karena apa? Karena kita mengambil keuntungan yang sedikit. Tapi kalau semisal kita hanya mengambil keuntungan itu per berapanya itu 1%. 1% kali misalnya 1 juta itu berapa sih? Terus misalnya kalau hitungan dari sananya itu per gitunya itu 10%, apa tidak kita miskin mendadak? Maksudnya itu kita yang bersusah-susah, mereka yang bersenang-senang, enak aja ya. Nah, maksudnya narik-narik seperti itu kok enak aja ya. Kita itu merintis dari memperbaiki nasib itu sangat susah ya. Jadi eman gitu ya kalau kita itu. Jadi solusinya itu ketika kita memulai buka usaha itu ya, kalian boleh ingat-ingat ya, benar-benar ingat ya. Ketika kalian membuka sebuah toko kecil makanan atau mungkin toko kecil apalah, itu mungkin juga peracang bahan sembako apa, sesuai kemampuan saja, diwajarkan saja. Maksudnya itu semisal satu hari itu semisal kayak sembako gitu ya, kalian itu lakunya setiap hari 10 kilo, kalian cukup nyetok barang 20 kilo saja, jangan terlalu banyak. Kalau sudah habis kalian ambil lagi, kalau habis kalian ambil lagi. Jangan nyetok itu sampai berkantong-kantong itu ya, itu bisa mengundang kayak gitulah, kayak mengundang biaya-biaya yang terkadang kita itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena di situ biasanya itu orang itu gini ya, ketika kita itu sudah sukses gitu ya, banyak sekali dikerubuti apa orang-orang yang iri dengki itu banyak sekali. Tidak semua orang itu mendoakan senang melihat kita sukses. Sebagian orang itu iri dengki. Nah, kita jagani orang yang iri-iri dengki seperti itu ya. Jadi membuka usaha itu sesuaikan kemampuan saja. Karena terkadang di sini tuh pilih-pilih gitu loh ya. Maksudnya itu terkadang ini punya ini itu ternyata nggak diapa-apain kayak gitu ya. Ternyata yang ini ternyata diapa-apain kayak gitu. Jadi cukup menjaga diri. Kalau kalian membuka usaha, stokkan barang sesuai kebutuhan saja. Kalau habis beli lagi, habis beli lagi. Jangan menstok barang, jangan bermimpi untuk membuka usaha kalau tanpa background belakang kalian itu tidak ada yang membackground kalian, maksudnya tidak ada yang mengendorse kalian, tidak ada yang menjadi ketika kalian itu mengadu sesuatu kalian tidak ada yang menolong. Lebih baik jaga diri sendiri ya. Jangan membuang sesuatu untuk yang kita tidak seharusnya
memberi gitu ya. Kita kerja jadi TKW, khususnya para TKW ya, khususnya saya juga ya, khususnya para TKW itu kita kerja di luar negeri itu benar-benar membuang semua ego kita, membuang perasaan malas kita. Kita tidak boleh sakit di luar negeri, kita itu harus sehat selalu. Makan kita itu terkadang tidak terjamin, kita terpaksa jajan sendiri, terkadang gaji kita itu berkurang. Terus ada lagi terkadang kita itu tidak salah, disalah-salahkan oleh majikan, dan terkadang kita itu tidak mendapatkan hak kita sepenuhnya. Terkadang kita itu terus diwajibkan untuk mengalah. Dari semua hal-hal yang seperti itu kita mendapat gajian yang lumayan ya, kalau dihitung diibaratkan dengan gaji yang di Indo ya. Jangan sampai setelah pulang ke Indo kalian membuka usaha yang besar dan akhirnya datang yang seperti itu, mata-mata seperti itu. Itu sebenarnya adalah ulah dari orang yang iri dengki ya. Kalau di luar negeri itu ya, orang itu semakin besar itu, wah itu enak itu pasti masakannya kayak gitu ya. Kalau di sini langsung kayak gitu. Jadi upayakan kalian itu hanya mempunyai toko yang kecil saja, tidak usah bermimpi untuk membesar. Ketika kalian membesarkan usaha, maka semakin besar resiko yang ada kayak gitu. Kita mengambil hikmah dari cerita yang seorang karyawan yang dipercayakan bosnya untuk belanja, ternyata dia mendapatkan tagihan seperti itu. Dan apakah dia harus membayar atau apa, itu tentunya dia pasti tidak akan, sebenarnya tidak terbebani dengan pembayaran seperti itu, karena dia itu hanya membelanjakan bosnya kayak gitu ya. Tapi karena semua sudah tersisek itu, kita hanya jaga nih jangan sampai terjadi sama kita kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih di luar negeri, kalau ingin membuka usaha itu dipikir-pikir dulu. Jangan sampai dananya semuanya itu dimasukkan ke usaha. Dan lebih baik kalian itu membuka usaha itu dua macam ya, online dan offline. Ketika kalian mempunyai cara penjualan dengan online dan offline, kalian akan lebih jalan gitu ya usahanya, meskipun usahanya itu kecil. Dan untuk pembelanjaan kalian itu juga di miss kayak gitu ya. Untuk lebih lanjutnya kalian kalau mau sharing-sharing bisa info ke aku bagaimana cara berbelanja, menjualkan kayak gitu. Aku punya pengalaman bagaimana dan kenapa aku sekarang itu tidak berjualan atau tidak menekuni usaha lagi seperti itu. Sebenarnya aku masih menekuni usaha, cuman dalam taraf kecil. Aku ingin menyantaikan diriku. Jadi sebenarnya aku sudah melewati banyak waktu yang sangat susah ya. Dulu itu aku juga membesarkan anak seorang diri, terus merawat ibu, terus aku itu harus di rumah mengelola semua, ya masak, ya membersihkan rumah, ya dan segalanya seperti itu. Dan aku seorang janda, tidak ada yang membantu sama sekali. Kalau aku sekarang bersantai, apa salahnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya juga semua itu ya aku jalani dulu itu dengan ikhlas aja. Tapi sekarang itu kalau ada yang orang sekarang dia itu nggak kerja loh, dia itu santai aja di rumah. Kalian belum tahu ya dulu aku itu seperti apa capeknya kerja di luar negeri. Kalian belum tahu ya setelah aku pulang dari luar negeri itu seperti gini ya. Kita ketika pulang dari luar negeri itu kita tidak punya pengalaman bagaimana menghasilkan uang di negeri sendiri. Itu sesuatu yang sangat menakutkan sekali ya menurut aku ya dulu ya. Untuk kalian yang mungkin aku sudah hampir 10 tahun, hampir dari tahun 96 dari tahun 2016 aku sudah di sini sampai 2004. Bukan 2016 sih, aku pulangnya itu 2015 sampai 9 tahun, hampir 10 tahun ya, ini mendekati 10 tahun. Dan aku itu dari penghasilanku alhamdulillah ya cukup saja. Mungkin kalau kalian tidak bisa mengelola keuangan gitu ya, uang aku dulu tidak lebih dari berapa gitu, hanya cuman aku mengelolanya untuk sebuah usaha dan akhirnya bisa bertahan lama, bisa dinikmati lama. Mungkin kalau orang lain mungkin hanya 2 tahun 3 tahun balik lagi, tapi aku bisa mengelola keuanganku. Aku punya pengalaman untuk berjualan dan prinsip utama dalam berjual beli itu jujurlah kepada konsumen. Ketika kalian mempunyai satu produk, tunjukkan yang kelebihan dari produk itu ya, dan kelemahan dari produk itu. Semisal produk itu butuh penjelasan, ada pemakaian, kasih tahu cara pemakaiannya dengan benar. Itu membuat customer kita itu awet mengikuti kita. Itu benar loh. Kalau kalian itu irit dengan penjelasan, maka customer kalian itu hanya hubungan kepada kalian itu hanya sebagai pembeli. Kalau dia tidak tahu cara pemakaiannya, dia tidak tahu plus itu apa sih? Plus itu adalah manfaatnya dan minus itu adalah kekurangannya atau efek sampingnya. Jelaskan ke pembeli kalian, pasti pembeli kalian itu bakal awet untuk belanja di
toko kalian seperti itu ya. Next aku lanjut dengan tema selanjutnya ya. Yang terpenting untuk kalian yang masih di luar negeri, kalau mau membuka usaha di Indonesia itu dipikirkan baik-baik tentang modal kalian ya. Jangan sampai kalian itu bermimpi membuka usaha yang besar dan lalu gugur dalam sekelip mata. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa usaha yang kecil standar. Kalau perlu seperti ini ya. Kalian itu kalau menjual barang itu dikasih dikasih hanya penjual sekian-sekian gitu ya, dikasih batasan maksudnya ya, dikasih batasan. Misalnya aku sehari itu hanya menjual misalnya itu 10 produk kayak gitu ya, atau mungkin sehari itu aku hanya misal makanan gitu ya, aku dalam sehari itu hanya menjual 40 mangkok makanan seperti itu. Bermimpi besar itu memang boleh, tapi kalau kita tidak punya yang background kita di belakang, kita bakal diinjak-injak pada akhirnya. Itu yang benar-benar terjadi ya. Jadi di sini kayaknya kadang kita melakukan kebaikan pun disalahkan ya, apalagi melakukan kejahatan. Terkadang kemarin itu juga ada ya, yang itu benar-benar ada orang yang menangkap satu pencuri ya, sudah di itu benar-benar banyak saksi yang mencuri, ternyata tidak diapa-apain. Katanya ini nggak tahu ya, juga nggak berlaku gimana kayak gitu ya. Terkadang kita itu banyak sekali di sini itu sudah itu kayak masa bodoh gitu ya. Kalau terkadang saya juga itu terkadang kalau masalah itu seperti itu ya, kalau tolong menolong itu mungkin aku langsung bisa menolong. Misalnya kalau ada orang apa gitu, mungkin aku bisa langsung menolong kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dalam bersangkutan apa itu, terkadang lebih baik masa bodoh saja, karena terkadang melakukan kebaikan itu juga tidak dianggap baik gitu ya, tapi entahlah kayak gitu. Next aku lanjut dengan tema selanjutnya, diambil hikmahnya saja ya untuk kalian. Jaga-jaga diri, jaga modal kalian, jaga uang kalian. Kalau kalian ingin membesarkan usaha, kayaknya ya itu harus ada yang jaga kalian kayak gitu ya.